الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها العباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita masih bisa melaksanakan solat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat berserta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang benderang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, selaku khatib kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri saya sendiri, mari kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, Islam merupakan agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, menjunjung tinggi sifat tolong-menolong, kesetiakawanan, egaliter, kesamaan derajat, tenggang rasa, kebersamaan, demokratis, keadilan, toleransi dan keseimbangan antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Sebaliknya, tentu Islam melarang segala bentuk kekerasan dan sikap yang berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din." Artinya, hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas gulu dalam beragama, sebab sungguh gulu adalah dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di antara bentuk sifat melampaui batas adalah bersikap radikal dengan segala bentuknya yang menyelisihi syariat. Padahal sangat banyak dapat kita temukan dalam Al-Quran yang di dalamnya mengajarkan konsep-konsep perdamaian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan agama yang universal,
Ajarannya mengedepankan kasih sayang, kebaikan kepada seluruh alam semesta. Nabi telah bersabda, Ar-Rahimu yarhamuhum rahman, irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang berbuat kasih sayang akan disayang oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Maka sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini. Niscaya engkau akan disayang oleh yang ada di atas langit. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwa siapa saja yang ingin mendapatkan rahmatnya, hendaklah ia berkasih sayang kepada manusia. Sangat kontras dengan paham-paham kelompok radikal saat ini. Dikisahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil mar'atun nar fi hirratin batatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khashasil ardi. Masuk neraka seorang wanita gara-gara seekor kucing yang ia ikat tanpa diberi makan atau dilepaskan agar dia mencari mangsanya di luar. Hadis riwayat Bukhari. Bunuh kucing saja masuk neraka, apalagi membunuh manusia yang tak bersalah, apalagi membunuh sesama orang Islam yang tak bersalah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghalibatillahu alaihi wa la'nahu wa addalahu azaban azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Quran surat An-Nisa ayat 93. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kesimpulannya yang pertama, kita hidup dan menjalani kehidupan di bumi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Indonesia, di mana Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebesarannya dengan perbedaan dan keberaneka-ragaman di negara Indonesia tercinta ini. Beda suku, beda bahasa, beda wajah, juga beda di bidang keyakinan atau agama. Yang kedua, perbedaan ini sering sekali tidak disyukuri, tetapi malah muncul konflik sosial bernuansa agama, adanya kepentingan, dengan juga adanya potensi yang mengakibatkan pembelahan secara sosial, adanya potensi yang mengakibatkan tindakan kekerasan dan korban. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW secara tegas menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi bersikap dewasa di dalam menyikapi perbedaan, dan toleransi menghargai serta menghormati dalam perbedaan merupakan jati diri ajaran Islam yang sebenarnya. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kasih sayang bagi semua alam. Sudah pasti Islam menjaga dan melestarikan perdamaian dimanapun ia berada. Maka dari itu,
Konsep moderasi dan toleransi sudah pasti merupakan salah satu ajaran agama yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.